nih di seperti ini semakin ringan. Ini aku sudah sangrai selama 30 menit ya. Nah, inilah penampakannya. Halo sahabatku semua, selamat malam. Apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi, dilimpahkan rezeki, dimudahkan segala hal. Amin. Di sini Yati mau sharing satu resepi teman-teman ya, berbahan dari kelapa parut ya. Ini kelapa parut setengah muda teman-teman ya. Nah, ini aku ada stok kebetulan. Itu hari ada temen bertanya, kerise itu apa sih Bun? Dia tanya sama saya. Nah, di sini kebetulan aku ada stok kelapa parut ya. Seperti kebetulan aku ada stok kelapa parut. Hari Ahad itu aku baru beli ya. Dan di sini Yati akan menunjukkan kerise itu apa. Kerise itu ada dua jenis teman-teman ya. Kerise yang satu untuk masak rendang, yang dia ditumis dengan minyak sampai mengeluarkan minyak, pecah minyak betul-betul ya. Dan satu lagi kerise yang disangrai tanpa menggunakan apapun, seperti itu. Gunanya juga berlainan teman-teman. Kalau kerise yang dimasak tanpa menggunakan santan atau disangrai itu gunanya untuk makan ulam-ulam seperti itu teman-teman ya, pelengkap makan ulam. Setahu saya, kalau saya salah tolong dibenarkan ya. Dan kerise yang untuk masak rendang itu, dia itu direndam di minyak teman-teman ya. Dia disangrai terus, disangrai dengan minyak sampai mengeluarkan minyak. Jadi simpannya juga ada minyaknya di dalam kelapa kerisenya itu, seperti itu. Jadi kerisik itu bukan satu saja tapi ada dua ya, kerisik untuk masak rendang dan kerisik kering atau kerisik tanpa digoreng menggunakan minyak ya, jadi disangrai. Seperti apa Yati membuatnya kerisik ini dan seperti apa tips-tipsnya membuatnya, tahap-tahapnya, yuk ikuti Yati di dapur ya. Oke teman-teman, di sini Yati sudah siapkan kuali ya. Ini kuali dengan api yang kecil seperti ini ya, biar tidak hangus. Dan kita sangrai kelapa parut ini dengan kosongan ya. Namanya disangrai kosongan. Tidak usah taruh apapun ya. Ini gunanya bukan untuk masak rendang, tapi ini gunanya untuk makan ulam ya, campuran untuk makan ulam. Nah, seperti ini tahapnya. Pokoknya kita sangrai sehingga dia berubah jadi coklat ya. Ini terus teman-teman ya, kita sangrai sampai dia kering ya, berubah. Usahakan teman-teman kalau beli kelapa parutnya ini yang muda ya. Ini Yati beli tidak muda tidak tua, jadi tengah-tengah ya. Jadi kalau istilahnya diambil santannya itu semanten ya, seperti itu. Kalau Jawanya bilang semanten. Nah, ini prosesnya lama teman-teman ya, sedikit lama lah, kurang lebih mungkin 1 jam lah ya. Pokoknya terus ditumis. Ini gunanya kalau dimakan ulam-ulaman mentah-mentah, seperti Yati makan itu daun sirih Cina, terus makan dengan pokoknya yang nasi ulam, terus Yati buat daun sirih Cina itu buat makan ulam juga. Nah, itu pakai ini teman-teman, disangrai seperti ini dengan kosongan ya, tidak menggunakan minyak. Ini nanti dia lama-lama jadi kering dan crunchy teman-teman, coklat ya. Jadi ini masih tahap awal, kita kena sangrai dulu sehingga kering ya, sehingga kering dan sehingga warna coklat-coklat. Dan kalau disangrai seperti ini, kalau dia masih basah dia berat, tapi nanti kalau lama-lama kalau sudah kering, airnya sudah kurang, dia jadi ringan teman-teman ya, seperti itu. Oke, ini tahap pertamanya ya. Sebenarnya aku mau buat dari semalam teman-teman, kadang badan saya sangat penat ya, jadi saya simpan dari hari Ahad beli sampai sekarang baru saya buat teman-teman ya. Betapa malasnya saya ya. Nah, ini seperti ini terus ya. Usahakan apinya kecil ya teman-teman ya, jangan sampai apinya besar, nanti takut dia hangus.
ya seperti ini, tapi nanti bawahnya ada sedikit hitam seperti ini ya. Baunya enak banget, bau santan kelapa muda. Oke, ini Yati akan sangrai dulu ya, sehingga nanti separuh nanti aku akan tunjukkan. Nah teman-teman, ini kelapa sangrai Yati, kelapa parut sangrai yang penampakannya yang sudah aku sangrai selama setengah jam ya. Nah dia keadaannya macam ini, sudah coklat ya, coklat seperti ini. Nah, nampak kan? Nah ini di sangrai semakin ringan teman-teman ya. Nih di seperti ini semakin ringan. Ini aku sudah sangrai selama 30 menit ya, kurang lebih. Mungkin ini 30 lebih saja atau 35 menit macam tuh mungkin sudah oke teman-teman ya. Ini sudah sangat ringan. Nah ini sudah sangat ringan banget teman-teman. Nah inilah penampakannya. Nah, kepala kelapa parut sangrai ya. Ini betul-betul ringan banget teman-teman. Inilah yang membedakan, namanya kerisik ya. Kerisik ada dua kan, kerisik digoreng sangrai seperti ini ya, kosongan seperti ini, dan kerisik digoreng dengan minyak ya. Dia mengeluarkan minyak dan hancur kecil-kecil itu macam ya. Itu untuk yang ada minyaknya, itu untuk masak rendang ya. Kalau yang sangrai seperti Yati buat ini kosongan, ini untuk makan ulam mentah-mentahan ya, makan ulam mentah-mentahan. Nah seperti ini ya. Jadi yang itu hari tanya kerisik itu apa sih bun? Nah inilah kerisik teman-teman, kelapa parut muda atau setengah muda yang disangrai menggunakan kosongan seperti ini ya, sampai kecoklat-coklatan dan sampai kemripik ya teman-teman ya, kemripik. Nah tapi api juga harus dikontrol teman-teman ya. Nah itu apinya unjulup-unjulup ya, seperti itu. Awalnya apinya ada sedikit besar, tapi lama-lama ini kan semakin coklat. Dan apinya juga harus dikontrol, harus dikecilkan lagi seperti ini. Ini kemripik banget teman-teman, sangat kemripik. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin ini setengah jam lebih 5 menit saja, jadi 35 menit sudah siap ya. Nah hasilnya seperti ini, kemripik banget ya. Nah, ini sudah siap ya teman-teman ya. Ini aku mau matikan api. Ini sudah sangat kriuk-kriuk ya. Aku mematikan api, jadi ini hanya 35 menit saja sudah siap ya. Tapi teman-teman, tipsnya harus selalu dikacau seperti ini ya, biar nanti warnanya cantik seperti ini, merata ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya sharingku ini, cara membuat kerisik sangrai kosongan yang gunanya untuk makan ulam ya. Semoga menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Jumpa lagi di video-video berikutnya. See you, bye-bye. Oh ya teman-teman, saya lupa ya. Ini nanti disejukkan. Selepas sejuk, terus masukkan di botol kaca dan simpan di freeze ya. Kalau teman-teman mau dibekukan juga boleh. Oke. Jadi kalau dibekukan dia lebih tahan lama ya. Kalau di bawah di freeze mungkin ya hanya sebulan 2 bulan, tapi kalau di atas lebih tahan lama ya di freezer. Oke.